Saudara, selamat datang di Liputan 6 Talk. Saya Reno Reksa. Belakangan ini banyak diberitain soal wacana koalisi besar yang isinya ini adalah partai-partai pengusung Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Dan nama Joko Widodo didorong buat jadi pimpinan koalisi ini. Ada apa lagi dengan manuver ini, saudara? Kita coba diskusi langsung sama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya yang sudah ada di studio SCTV. Mas Toto, apa kabar? Kabar baik, Reno. Makasih sudah hadir di studio Terima SCTV. kasih. Kemudian di saluran Zoom ini ada Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan peneliti utama Politik BRIN Prof. Siti Zuhro. Bang Doli, Prof. Wiwi, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saudara, sebetulnya kita juga sudah mengundang dari sang inisiator dari koalisi besar ini, dari pihak Partai PSI, dari Grace Natali, kemudian Andi Budiman, Dede Prayudi, dan juga dari Mikael Dom. Ini tidak ada yang bisa untuk bergabung di forum kita kesempatan kali ini. Sayang sekali, padahal mereka yang menggulirkan isu ini sebetulnya. Makanya karena PSI tidak ada, saya akan ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, saya dengar ini Anda pernah menyebutkan beberapa hari lalu terkait dengan sebetulnya pernah diobrolin secara lepas. Anda menggunakan diksi itu ya, antar ketum Partai Kim, bahwa koalisi ini bisa dipermanenkan begitu. Nah, itu konsepnya sama tidak dengan dengan koalisi besar ini, Bang Doli? Ya, pertama begini, ini karena yang lemparin ide ini udah berapa kali diskusi nggak pernah hadir ya, harusnya wacananya di stop aja gitu. Jadi kita yang sibuk, kita sibuk nanggapin orang yang lempar nggak pernah mau ngomentarin lagi gitu. Tapi begini ya. Mungkin saya menduga apa yang disampaikan oleh Grace itu ini adalah tindak lanjut dari pembicaraan lepas saya katakan. Jadi pembicaraan informal lah ya antar ketua-ketua partai politik yang kemarin melakukan kerjasama politik atau dikasih judul dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, kita mendiskusikan itu bagaimana supaya kerjasama politik yang sudah terjalin di Pilpres kemarin itu bisa dirawat, bisa terus dipertahankan, bahkan dipermanenkan selama 5 tahun. Kenapa? Karena kita kan melihat program yang menjadi turunan penyampaian visi misi pasangan 02 ini kan programnya besar-besar ya. Dan untuk melaksanakan program yang besar-besar itu kan membutuhkan situasi yang kondusif, terutama stabilitas politik. Nah, stabilitas politik ini kan bisa terjadi kalau partai-partai politik, terutama yang ada di parlemen, itu juga semuanya bisa melakukan sinergi, melakukan situasi yang harmonis dan seterusnya itu. Nah, jadi itu sebetulnya kemarin. Nah, soal formatnya seperti apa, kita belum pernah membicarakan, apalagi misalnya kalau ini dipermanenkan, apakah perlu ada ketua, ada struktur organisasinya, dan segala macam. Nah, oleh karena itu makanya kemarin begitu Grace menyampaikan, saya kira eloknya gitu ya, membicarakan tentang bagaimana nanti kita mempertahankan, merawat kerjasama politik ini ya setelah semuanya jelas positioningnya gitu. Di mana tuh setelah tanggal 20 Maret, kita udah pasti tahu kan, di antara kita di Koalisi Indonesia Maju ini, partai apa dapat kursi berapa ya. Kemudian nanti misalnya kalau misalnya ada partai-partai politik lain yang selama ini di luar Koalisi Indonesia Maju ingin bergabung, berapa mereka yang mereka punya, kemudian bagaimana kita membangun komunikasi ini dan seterusnya. Nah, jadi tidak pernah ada membicarakan soal pemimpin dan segala macam itu gitu. Nah, tapi kalau kita melihat isu yang terkini kan, PS ini kan mendorong untuk adanya koalisi besar, kemudian mendorong nama Presiden Joko Widodo sebagai pemimpinnya begitu. Nah, Partai Golkar sebagai salah satu partai yang berada di barisannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, setuju tidak dengan konsep ini? Kami kembali kepada kita ini harus bisa memahami sistem yang sudah kita bangun selama ini ya. Sistem pemerintahan di Indonesia kita ini kan kita sudah memilih sistemnya sistem presidensial ya. Di mana sistem presidensial itu ya presiden itu menjadi tokoh sentral gitu ya. Jadi saya pernah menyampaikan bahwa presiden itu adalah kepala negara, kepala pemerintahan,
Panglima tertinggi TNI gitu, dan sekaligus juga pemimpin politik. Nah makanya apa yang disampaikan oleh teman-teman PSI itu saya mempertanyakan bahwa ini sekarang bangunan koalisi yang mau disebut koalisi besar itu mau dibuat kapan, ya? Dan kemudian kalaupun misalnya mau diminta Pak Jokowi sebagai pemimpin ketuanya gitu ya. Nah kalau misalnya dibuat sebelum peralihan presiden yang baru sampai 20 Oktober, ya Pak Jokowi itu adalah pemimpin politik kita sekarang. Jadi nggak usah lagi dibuat-buat bentuk apa segala macam. Ya Pak Jokowi selaku presiden adalah pemimpin politik gitu. Nah, tapi setelah tanggal 20 tentu nanti akan terpilih presiden yang baru ya. Ya kalau menurut hitungan quick count sekarang Pak Prabowo gitu ya. Nah tentu nanti Pak Prabowo yang jadi presiden. Nah kalaupun kemudian nanti dibangun ada katakanlah yang diusulkan teman-teman PSI ini koalisi baru dan kemudian ada strukturnya, ada ketuanya segala macam, ya tentu ini harus dibicarakan antara apalagi kalau mau diusulkan Pak Jokowi gitu ya. Ya tentu harus ada pembicaraan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang secara formally ya dalam sistem ketatanegaraan kita, dia adalah kepala negara, kepala pemerintahan sekaligus pemimpin politik itu. Oke, nah, tapi artinya Golkar lebih setuju kalau pimpinan dari koalisi besar itu adalah siapapun presiden yang menjabat, begitu? Kenapa? Artinya Golkar akan lebih setuju kalau seandainya koalisi besar itu benar-benar ada, maka yang menjadi pimpinannya, tokoh sentralnya adalah presiden yang menjabat. Golkar lebih setuju seperti itu? Ya, ini bukan soal setuju tidak setuju ya. Ini soal sistem dan aturan yang kita miliki sekarang. Nah, kalaupun misalnya ada diperlukan adanya semacam organisasi informal katanya itu. Tadi kan saya bicara tentang formal ya. Betul. Nah, kalau secara informal pembangunan ini, nah itu yang saya katakan harus ada pembicaraan antara Pak Prabowo nanti insya Allah kalau misalnya jadi presiden terpilih ya dengan Pak Jokowi. Nah ini belum tentu juga kan. Ini kan yang mengusulkan Pak teman-teman PSI. Belum tentu juga Pak Jokowi setuju kira-kira gitu. Nah jadi nanti saya kira setelah tanggal 20 Maret ya, kalaupun nanti misalnya mau dibicarakan tentang soal permanen atau bentuk organisasi yang dibicarakan, dan itu akhirnya pembicaraan terakhir antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang tentu dimulai pembicaraan dari para ketua-ketua partai politik yang ada. Oke, baik. Tadi kalau Bang Doli bilang belum tentu Pak Jokowi setuju dengan apa yang menjadi wacana yang digulirkan oleh PSI. Saya ingin tanya ke Mas Toto ini sebagai seorang yang dulu pernah sering begitu ya bertukar pikiran dengan Pak Joko Widodo. Kira-kira Pak Jokowi akan setuju tidak dengan konsep yang dibawa oleh PSI ini? Gini, memang anomalinya ini kan sudah terjadi ketika isu mengenai koalisi yang disebut permanen, disamakan dengan Barisan Nasional, itu berasal dari partai yang kemungkinan besar tidak lolos parlemen. Itu buat saya juga udah membingungkan ya, karena ini kan kebutuhan yang harusnya terjadi di antara partai-partai pendukung 02 yang akan masuk di parlemen dalam menghadapi situasi politik ke depan. Itu pun bukan dalam konteks Pak Jokowi terhadap bagaimana stabilitas politik di era presiden baru terpilih. Tidak ada Jokowi di situ, adanya Prabowo dengan Gibran gitu kan. Di sini artinya kita bisa lihat sebetulnya kepentingan dari keluarnya ide mengenai koalisi permanen ini bukan dari partai yang nanti akan ada di parlemen bertugas menjaga stabilitas politik, tapi dari partai yang mengklaim dirinya sebagai partai Jokowi. Jadi mereka bukan sedang berbicara mengenai stabilitas politik Indonesia ke depan, tapi bagaimana memposisikan diri nama Jokowi bisa tetap besar, tetap memiliki karir politik, tetap kemudian menancapkan posisi politiknya secara kuat, karena itu akan berpengaruh juga terhadap PSI. Itu yang menurut saya kenapa kemudian kemarin dalam dialog yang lain, Bang Doli mengatakan bahwa itu bukan ide dari Golkar, bahkan kalau bisa teman-teman PSI yang memutuskan, yang menjelaskan. PAN juga Bang Viva Yoga mengatakan hal yang serupa. Artinya memang kita harus melihat ini dalam framing yang lebih besar. Lebih baik kita menghabiskan energi untuk berbicara bagaimana bangunan koalisi atau check and balances ke depan itu dalam konteks bagaimana Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu bisa membangun sebuah bangunan koalisi yang kokoh. Bukan dengan menghabiskan energi menempatkan Jokowi ada di posisi mana. Itu yang saya pikirkan
akan Itu kira-kira murni keinginan dari PSI sendiri atau memang karena ada sedikit bisikan dari yang terkait ya? kalau dikatakan dari sisi kepentingan seorang Jokowi ingin tetap menunjukkan dirinya memiliki sebuah pengaruh besar, tentu saja ide-ide itu sangat mungkin linear dengan keinginan Jokowi ya. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di panggung belakang, apakah ini dorongan dari Pak Jokowi melalui mulutnya Grace Natali, atau kemudian suara ini muncul dari, yang saya tahu selain Grace Natali yang berbicara ini adalah juga Jeffrey Giovanni. Betul, jadi memang Ketua Dewan Pembina. sama-sama dari PSI, dan kita tadi sudah menjawab kepentingannya supaya nama Jokowi tetap besar, PSI tetap bisa berkembang. Itu yang menurut saya Ini kan berarti ada dua kepentingan di situ, kepentingan personal dan kepentingan partai di situ berarti. Di situ ada kepentingan partai, namanya PSI loh, bukan kepentingan partai pendukung parlemen di DPR yang mendukung 02. Ini harus dibedakan. Makanya dengan mudahnya kita bisa menerka Golkar belum tentu menyambut baik keputusan atau ide ini. PAN, Gerindra belum tentu menyambut baik keputusan ini karena ini lebih terkait dengan karir politik dari Pak Jokowi. Hambatan lain, tadi Bang Doli sudah sedikit menjelaskan, andai kata pun ide ini dilontarkan, terus terang bangunan sistem presidensial dengan semua peraturan perundang-undangan di bawahnya itu tidak memungkinkan terjadinya koalisi parlemen. Koalisi yang sifatnya permanen. Pernah terjadi pada masa SBY periode kedua, dibangunlah apa yang disebut dengan Setgap. Ketua hariannya adalah mantan ketua umumnya Bang Doli. Di situ ada Abu Rizal Bakri. Dan kita tahu efektivitas dari Setgap tidak berjalan. Bahkan kalau kita ingat kemarin yang namanya Setgap itu dua partai, dalam hal ini Golkar dan PKS, bahkan ikut menjadi inisiator yang menggulirkan misalnya hak angket Senturi atau Pansus Senturi saat itu. Jadi selain kemudian kita sudah bisa baca motif ini malah muncul dari PSI yang tidak berada di parlemen, tapi lebih kepada kepentingan partainya sendiri. Di sisi lain ada problem secara legal dan formal bahwa sistem presidensial itu tidak mengenal apa yang disebut dengan koalisi parlemen. Jadi saya harus mengatakan ini sebatas sebuah imajinasi dari PSI saja, secara tata negara bisa kita katakan bahkan halusinasi, sulit untuk diwujudkan, dan menurut saya tidak baik juga buat teman-teman di 02 menghabiskan energi untuk sesuatu yang memang sulit diwujudkan. Lebih baik fokus pada presiden terpilih, bukan mantan presidennya. Apapun yang kemudian menjadi alasan gitu. Saya ketika mencoba untuk menyusun begitu ya dialog pada kesempatan kali ini, saya tiba-tiba teringat tanggal 18 Juni 2020. Pada saat itu Presiden Joko Widodo ada satu statement yang disampaikan di sidang paripurna. Memang pada saat itu konteksnya adalah terkait dengan COVID. Tetapi bisakah hal ini kalau kita coba tarik ke konteks keterkiniannya, kita akan simak dulu baru nanti kita akan bahas bersama. Silakan diputar teman-teman. Kalau mau minta perpu lagi saya buatin perpu. Loh saudara belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Mas Soto, kalau kita bawa konteks kekiniannya? Iya, Pak Jokowi bahkan sebenarnya pernah mengatakan dia tidak punya beban pada saat dia masuk di periode kedua. Walaupun saya pikir banyak yang salah tangkap ya. Saat itu dianggap tidak punya beban itu artinya dia bisa lepas dari cengkeraman yang teman-teman aktivis sering mengatakan oligarki atau keterikatan terhadap partai-partai dan lain-lain, dan betul-betul bicara legacy saja. Tapi kan yang kita lihat sebagai sebuah output kebalikannya. Apa yang dianggap menjadi tanpa beban malah kemudian dia tidak terlalu peduli terhadap pandangan teman-teman aktivis pro-demokrasi, dan dia malah melakukan hal-hal yang 180 derajat tadinya diharapkan akan dilakukan oleh seorang Jokowi yang bukan ketua umum partai, bukan bangsawan politik, dan lain-lain. Jadi kita bisa melihat ini dari dua kacamata ya. Tidak ada beban dan kemudian akan melakukan apapun demi kepentingan bangsa. Kalimat yang keluar seperti itu. Tapi outputnya kalau kita lihat adalah demi kepentingan politik dirinya dan keluarganya. Itu yang menjadi sebuah fakta dengan masuknya Gibran secara kontroversial, dan sekarang ditambah lagi kontroversinya oleh teman-teman PSI dengan ide baru bahwa mantan presiden seakan-akan akan memiliki posisi baru yang bisa berpengaruh besar terhadap pemerintahan ke depan. Saya pikir itu malah akan menambah beban dari image seorang Jokowi. Setuju. Yang saya selalu katakan, yang melempar isu ini akan mendapatkan potensi keuntungan. Kalau berhasil isunya diwujudkan, mereka akan ikut dalam skenario ini menikmati kue kekuasaan. Tapi image jelek
kritik dari aktivis, Nempelnya para ke guru Jokowi. besar itu hanya kepada Pak Jokowi. Karena nanti image-nya adalah bisa jadi, oh Pak Jokowi ini belum selesai dengan dirinya, haus kekuasaan. Padahal yang melempar isu itu sebenarnya adalah PSI. Betul, dan bukan mereka yang dikritik Padahal PSI pertama. kan mengidentikan diri dengan Pak Jokowi. Mereka tidak memikirkan Pak Jokowi berarti, atau gimana Mas Toto? Yang mereka pikirkan adalah Pak Jokowi memiliki pengaruh kuat. Pak Jokowi tetap memiliki posisi dalam pemerintahan politik ke depan. Keluarga Pak Jokowi tetap memiliki pengaruh besar, sehingga kemudian ya dari sisi elektoral, dari sisi kepentingan politik, mereka tetap bisa memiliki posisi juga. Oke, baik. Saya bergeser ke Prof. Wiwi. Kalau kita berbicara soal koalisi besar ini, kalau kita berbicara soal koalisi besar itu sebetulnya bukan barang baru di Indonesia. Kita lihat yang terdekat saja di 2019. Bahkan Pak Jokowi menarik masuk partai oposisi menjadi koalisi. Ada Gerindra, PAN, dan terakhir ada Demokrat begitu. Jadi ini bukan hal yang baru. Tetapi apa menurut Prof. Wiwi bedanya dengan wacana koalisi besar yang dilemparkan isunya oleh PSI beberapa waktu lalu? Iya, saya kebetulan menyimak dialognya yang namanya Mas Jeffrey itu dengan Bang Akbar Faisal ya. Di podcastnya itulah. Di situ sebetulnya dia mengakui bahwa Barisan Nasional apa namanya itu? Ya, Barisan Nasional, Barisan Rakyat. Besar. Ya. Kenapa? Barisan Nasional itu, ya. Iya, Barisan Nasional itu karena dia tinggal lama di Malaysia. Terinspirasi katanya oleh mungkin pola di Malaysia, lalu dia ingin menerapkan di Indonesia. Jadi aslinya itu bukan dari siapa-siapa, dia sebetulnya pencetus ide itu, tapi katanya belum disampaikan ke Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Jadi ini baru di tataran dia dan mungkin ke beberapa teman, katanya seperti itu gitu loh. Lah ada dialog-dialog yang menurut saya idealnya ya tidak bisa kita mencetus-cetuskan apapun gitu ya tanpa ada pemikiran yang dalam atau yang kita sebut dengan naskah akademik, dengan memahami secara utuh gitu ya bagaimana bekerjanya sistem presidensial tadi itu yang sudah digambarkan oleh Mas Toto dan argumentasi oleh Mas Doli tadi itu, bahwa sebetulnya yang terbayangkan untuk Indonesia ini sistem presidensial ditopang oleh fraksi yang ramping gitu ya di DPR, lalu ada koalisi partai yang relatif permanen, kalau tidak permanen relatif permanen itu. Lah termasuk kami waktu itu di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI melakukan penelitian tentang pemilu serentak. Lah pemilu serentak tadi itu asumsinya atau diidealkan sebagai satu pemilu yang nantinya bisa merampingkan partai, lalu melembagakan partai politik kita, lalu partai tadi itu tidak banyak jumlahnya sehingga fraksi yang ada di DPR itu juga tidak banyak. Dengan demikian sistem check and balances bisa jalan gitu ya, dengan fraksi yang ramping di DPR itu kan gitu. Jadi partai-partai yang masuk DPR itu partai-partai yang betul-betul adalah partai yang berakar tunjang, memiliki basis politik yang terukur, yang pasti gitu loh. Nah di Indonesia repotnya gitu ya, partai-partai banyak ikut baru gitu, ndak masuk dalam PT pemilu legislatif, jelas-jelas ndak masuk, tapi luar biasa perannya gitu. Nah ini yang pusing kita gitu. Maka sekarang Mas Doli sebagai pemilik partai besar kedua setelah PDI Perjuangan gitu ya, dari hasil pemilu 2019 itu kan jadi bingung juga gitu. Yang ada diidealkan itu tentu beliau ini sebagai politisi dan sekaligus intelektual, dosen juga kan gitu. Itu idealnya memang harus permanen nantinya partai-partai itu. Tapi dengan catatan bahwa partai-partai yang masuk di DPR ini partai-partai yang qualified lah kan gitu, yang betul-betul bisa menunjukkan gitu ya dirinya sebagai partai massa, partai kader kan gitu, dengan promosi kader yang bagus dan tentu dipayungi oleh undang-undang partai politik yang sudah direvisi. Undang-undang kita itu partai politik kita sudah outdated, itu sudah lama banget 2011.
Nah, maka ini mungkin yang akan nanti diperbaiki. Jadi kita harapkan memang segera setelah pemilu usai 2024 ini gitu, awal tahun 2025 itu kita sudah membahas semua paket undang-undang politik ini, termasuk undang-undang partai politik tadi itu, sehingga 2026 diasumsikan selesai gitu ya, disosialisasikan dan sebagainya, sehingga ketika pemilu yang akan datang tidak ada lagi judicial review, tidak ada lagi gitu ya, apa istilahnya tiba akal gitu ya, pemilu tiba akal, itu tidak ada lagi. Oke, tapi kalau menurut Prof. Wiwi terkait dengan wacana yang dilemparkan begitu saja oleh PSI, seberapa besar potensinya ini akan terjadi, bahwa artinya bukan hanya koalisi besar saja ya, tapi juga masuknya figur Jokowi sebagai pimpinan dari koalisi ini. Seberapa besar potensinya ini untuk terjadi? Ini kan ada Mas Doli ya, salah satu partai besar di koalisi yang nantinya kalaupun bisa memerintah gitu ya, itu nanti akan dilakukan lah bagaimana memformat gitu ya. Kita harapkan memang pemilu ini korelasinya dampaknya positif terhadap itu nantinya efektivitas kinerja pemerintahan kita kan itu. Maka memang perlu ada koalisi yang paralel antara yang ada di eksekutif dengan yang ada di legislatif, antara yang di kabinet nanti dengan yang ada di DPR kan gitu. Nah, paralelisme itu bukan berarti lalu memborong semua partai masuk di koalisi pemerintahan. Tidak seperti itu juga. Nanti siapa yang melakukan check and balances? Jadi mekanisme check and balances tadi itu diamanatkan dalam sistem presidensial. Jadi tidak bisa tidak ada check and balances. Nanti apa yang terjadi sekarang ini? Lihat, kita mau parlemen jalanan saja kalau parlemennya tidak berfungsi kan itu ya. Jadi kita harapkan memang nanti betul-betul itu keluar dari koalisi yang mendominasi atau koalisi yang memang memimpin dari pemerintahan ini, bukan partai yang ada di luar DPR seperti itu. Jadi PSI ini harus tahu diri juga lah ya menurut saya, karena bagaimanapun juga satu, yang bersangkutan tidak ada di DPR ya, dua tentunya harus menghormati lah, ada Golkar, ada Gerindra, ada ada Partai Demokrat ya, dan satunya lagi adalah Partai PAN ya. Nah itulah yang partai basis yang jelas ya, pendukung yang ada di DPR juga, yang bisa nantinya itu apakah ini akan menjadi koalisi permanen. Lah bisa dimulai gitu ya, ada kesepakatan di internal seperti yang dilakukan oleh beberapa partai yang saat ini tidak mau keluar dari kabinet karena kesepakatannya adalah mengantar Pak Jokowi sampai Purnabakti di Oktober 2024. Apakah akan seperti itu? Iya, tapi jangan-jangan patut juga kita menduga apa yang dilakukan oleh PSI ini adalah sebagai salah satu langkah mungkin bargaining politik mereka ketika mereka menyadari potensi mereka untuk lolos ke parlemen sangat kecil, maka mereka sengaja menggulirkan isu ini untuk sebagai salah satu bargaining politik mereka. Bisa tidak dimaknai seperti itu? Ya, Mas Reno, menurut saya apapun ya manuver yang dilakukan oleh elit tertentu gitu ya, tapi tidak boleh mengacak-ngacak istilahnya formula, format yang sudah disepakati ya, yang menjadi tentu tuntunan dalam undang-undang itu. Jadi kalaupun ada usulan-usulan yang seperti itu harus ada tahapannya. Tidak ujuk-ujuk langsung judicial review atau perpu gitu. Tidak boleh begitu juga. Ini kacau nanti negara kita. Ini kita mengelola NKRI loh ini. Gitu ya. Jadi semua elit partai tadi itu harus paham. Jadi tahu diri gitu, mengukur diri gitu. Bahwa kalau memang ada gagasan yang brilian seperti itu, katakan gitu ya, itu coba ditulis dalam naskah akademik gitu ya. Lalu diserahkan. Seperti yang pernah saya lakukan dengan teman-teman guru besar, saya serahkan ke ketua komisi 2. Ini ada ketua komisi 2, ada Mas Doli waktu itu. Kita serahkan, ini bukunya. Lah perkara diketok palu tidak ada revisi paket undang-undang politik, ya apa boleh buat? Padahal kita sudah lakukan. Nggak terus nerocos gitu kita itu, gitu loh. Nah ini yang di Indonesia tidak boleh lalu
katakan ide-ide yang sifatnya temporary dan tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk negara bangsa ini lalu terus-menerus digulirkan dan menjadi katakan perbincangan yang menguras energi kita yang akhirnya lumpuh layu begitu saja nanti. Lah, kita tidak ingin itu. Kita ingin mendiskusikan yang berdasarkan satu kajian yang serius, gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan argumentasinya. Atas dasar apa? Mengapa kita harus merampingkan partai, itu ya? Saya sangat setuju untuk merampingkan partai. Hanya partai-partai yang qualified, yang betul-betul gitu ya, mumpuni yang bisa duduk di DPR. Jadi ini untuk memberikan pelajaran bahwa mendirikan partai politik itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi harus memiliki infrastruktur politik yang bagus dan sebagainya. Dan itu sudah dibuktikan dari pemilu ke pemilu kita, tidak ada partai baru satupun yang muncul setelah Nasdem. Baik, saya kembali ke Bang Doli lagi. Sebetulnya sebelum ini ramai diperbincangkan di publik, di media juga, Golkar sudah sempat diajak diskusi belum sih oleh pihak PSI? Bahwa ini loh, kami ada membawa proposal seperti ini, membawa gagasan seperti ini, Golkar sempat diajak ngomong tidak? Atau taunya gara-gara diberitain kayak gini, Bang Doli? Ya taunya ya waktu ada Grace di interview itu, kita belum pernah ada membicarakan soal bentuk koalisi besar. Laginya begini ya, saya selalu ingin mulai kita bicara dengan pendekatan sistem ya. Nah di sistem pemerintahan kita ini dengan sistem presidensial itu sebetulnya tidak dikenal istilah koalisi atau istilah posisi gitu ya. Yang ada adalah kerjasama politik, mungkin kerjasama politik kalau menang itu mereka bergabung di pemerintahan gitu, atau yang tidak gabung atau yang kurang beruntung, kurang menang berada di pemerintahan. Nah walaupun dalam prakteknya ya kita lihat dari periode ke periode sebetulnya walaupun misalnya ada 1, 3, 4, 5 partai politik bergabung dalam pemerintahan, tapi di parlemennya kadang-kadang juga dalam isu tertentu juga bisa berbeda gitu ya, itu tergantung. Nah makanya itulah yang juga saya sebut sebagai check and balances itu. Check and balances ini kan bisa dibuat 3 level ya. Jadi pertama kalau misalnya kita lihat atau beranjak dari hasil pemilu, nah bagi teman-teman atau partai-partai politik yang tidak ikut dalam pemerintahan, ya maka kemudian mereka menjadi kekuatan check and balance di luar pemerintahan. Tapi sesungguhnya kalau kita bicara tentang sistem, DPR itu adalah terdiri dari orang-orang, individu, wakil rakyat yang gunanya juga melakukan check and balance terhadap pemerintah sebetulnya gitu. Makanya juga kembali kepada sejatinya, kadang-kadang DPR itu juga walaupun dia berada dalam suatu pemerintahan, kadang-kadang juga beda sikapnya dalam mengambil kebijakan tertentu. Nah level ketiga baru tadi masyarakat, tentu kita berharap juga daya kritis, civil society dan segala macam itu juga bisa menjadi kekuatan check and balances. Nah jadi oleh karena itu tadi kembali saya di awal, memang harusnya dialog ini dimulai dengan siapa yang ngeluarin idenya gitu. Jadi kita tahu, karena kan kita ini menduga-duga nih ya kan. Backgroundnya apa, dilemparkan ide seperti itu, mau dibuatnya kapan, formatnya bagaimana. Ini kita mendiskusikan sesuatu yang dilempar ke publik, tapi kita nggak tahu ini maunya gimana sebetulnya ya. Akademik dulu deh kayak Mbak Prof Wiwi gitu. Alasannya aja, latar belakang segala macamnya kita nggak tahu, nggak pernah dengar tahu setelah Grace ngomong itu gitu. Baik. Tapi setelah mendengar tadi yang disampaikan oleh, Bang Doli, boleh on cam dulu? Baik, sambil kita coba perbaiki. Nah, setelah tadi teman-teman Golkar mendengar atau sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh Grace Natali ya dari pihak PSI, itu sempat ada nggak, setahu Bang Doli sempat didiskusikan di internal Golkar tidak, wah ini gimana nih, ada wacana koalisi ini yang didorong adalah figurnya adalah Pak Joko Widodo, yang kita tahu juga di partai politik manapun dia juga tidak menjabat apapun, di posisi tidak mendapat posisi apapun. Sempat dibahas tidak, Bang Doli? Tidak pernah dibahas ya, karena kan saya kira juga Partai Golkar sama dengan partai-partai politik yang lain sekarang ini sampai 20 Maret ini kan sedang sibuk menjaga, mengawal ya, menghitung-hitung ya. Bang Doli, boleh dinyalakan kameranya, on cam-nya? Saya udah
Tunggu ya, ini kayaknya udah nyala nih tadi. Sudah nyala? Sebentar ya. Oke. Oh ya, sorry Oke. ya. Baik, Oke. terima kasih Bang. Silakan Jadi saya ulangi ya. Ya. Jadi saya kira di dalam partai Golkar sama dengan partai-partai yang lain ya, sekarang ini sedang fokus sampai tanggal 20 Maret ini sedang mengawal, menghitung, mengkalkulasi gitu ya, menjaga suaranya, rekapitulasi mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai sekarang sudah yang provinsi masuk di KPU RI gitu. Itu yang saya katakan tadi, sebaiknya kalau membicarakan tentang soal kerjasama politik lanjutan itu setelah nanti kita melihat hasil resminya gitu. Dan nah bahwa memang pernah ya Pak Erlangga kan menyebutkan karena apa namanya bahwa sebaiknya Pak Jokowi nanti juga ada perannya di dalam pemerintahan berikutnya gitu. Nah itu sebatas memang ya Pak apa namanya kami kan tentu Partai Golkar, kemudian Partai Gerindra dan kemudian partai yang ada tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini kan juga harus menjaga ya harmonisasi, harus menjaga ritme apa namanya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang kami merasa kita selama ini sudah punya hubungan kedekatan yang baik sekali, kira-kira kan gitu. Nah, walaupun kami yakin ya saya juga sudah sampaikan di beberapa kesempatan, ya sebenarnya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini mereka punya komunikasi yang spesial ya, yang khusus. Mereka punya hotline lah kira-kira gitu ya, yang dalam mengambil kebijakan keputusan apapun yang berkaitan dengan negara, saya kira mereka juga selalu akan berkomunikasi, kira-kira begitu. Nah, itu saya tertarik tadi karena Bang Doli menyebutkan peran Pak Jokowi seperti yang disampaikan oleh ketum Anda ya, Pak Erlangga. Itu konkretnya seperti apa ya untuk, kan tadi Anda bilang menjaga harmonisasi, itu konkretnya seperti apa, Bang Doli? Ya, nah itu yang saya katakan ya. Sekali lagi bisa jadi mungkin gara-gara pernyataan itu juga makanya teman-teman PSI kemudian mencoba merumuskan gitu. Nah, kita juga belum pernah membicarakan tentang formatnya seperti apa. Karena kalau kita kembalikan misalnya tadi peran yang mau disampaikan oleh yang kita berikan kepada Pak Jokowi itu diformalkan ya, katakanlah misalnya atau disemi formalkan menjadi koalisi permanen. Nah, satu menurut saya itu nanti akan tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak ada persetujuan atau komunikasi dengan presiden terpilih yang akan datang. Dalam hal ini misalnya Pak Prabowo gitu. Nah, dan juga antar partai-partai politik koalisi yang tergabung di dalamnya gitu. Nah, yang kedua, peran itu kan bisa misalnya kalau saya setuju ya bahwa Pak Jokowi kita lihat 2 periode ini luar biasa ya, banyak prestasi yang sudah dicatatkan, pembangunan kita kelihatan baik sekali, pengakuan internasional juga kita sering dengarkan gitu. Dan beliau masih punya energi. Ya, masih punya energi. Jadi kita masih membutuhkan, bangsa ini masih membutuhkan sebetulnya setidaknya pikiran, masukan, saran dari Pak Jokowi untuk pembangunan Indonesia ke depan. Nah, tapi kalau misalnya kita membutuhkan, ya kan posisinya bisa di mana saja, ya. Kata misalnya kalau pernah beliau mengatakan saya akan kembali ke Solo, ya. Ya kan kalau dia kembali ke Solo kan belum tentu tidak lagi bisa diminta pendapat pandangannya gitu ya. Nah itu yang saya katakan tadi, apalagi antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu punya hubungan yang sangat spesial ya, mulai menjadi kompetitor 2 kali, terus kemudian ikut dalam satu pemerintahan, sekarang saling mendukung gitu. Ini kan hubungan-hubungan yang saya kira beyond hubungan formal. Gitu. Jadi mau formal atau tidak formal nanti posisi Pak Jokowi ya selama Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini bagus hubungannya ya saya kira peran Pak Jokowi masih bisa diperlukan kira-kira gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Toto. Saya coba mendalami lagi apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Pak Joko Widodo dengan konteks kekinian begitu ya, karena saya belum pernah bertemu dengan Pak Jokowi secara langsung, mungkin Mas Toto juga sering bertemu dulu ya pernah. Nah ini sepemahaman Mas Toto kan banyak yang menarasikan bahwa Pak Jokowi ini seakan-akan ingin mencoba melangkahkan kekuasaan dan seterusnya. Memang Pak Jokowi seperti itu ya?
Ya saya tidak tahu ya, tapi kalau kita lihat kan isu 3 periode muncul, lalu diganti dengan perpanjangan periode atau perpanjangan jabatan. Survei mengatakan lebih baik yang menolak, lalu tiba-tiba menjelang masa kampanye dimajukanlah Mas Gibran melalui keputusan MK yang kontroversial. Sehingga saya tidak menyalahkan kalau orang kemudian mengatakan ada kekuatan besar dan sangat mungkin itu berasal dari Pak Jokowi, sedang mencari formula-formula untuk memposisikan dirinya tetap ada di dalam barisan pemerintahan baru. Sekarang dengan menempatkan anaknya. Tujuannya? Nah, itu pun ya pelanggaran kekuasaan dong. Pelanggaran Kan kekuasaan. mencari formula untuk tetap berada di dalam pemerintahan baru begitu kan. 3 periode, perpanjangan periode, dan kemudian menempatkan anaknya sebagai seorang wakil presiden terpilih katakanlah sekarang versi quick count minimal kan. Nah, jangan ditambah kontroversi ini dengan yang tadi saya sebutkan dibuat-buat, dibangunlah halusinasi kekuasaan, salah satunya oleh teman-teman PSI bahwa Pak Jokowi, ayo kita carikan dong sebuah posisi baru, lalu disebutlah seperti Barisan Nasional, koalisi permanen yang menempatkan Pak Jokowi ada di atas partai-partai. Landasan akademiknya tidak ada, landasan perundang-undangannya tidak ada, landasan sistemnya tidak ada. Dan jangan sampai demi kepentingan seperti itu kita nanti mengacak-acak lagi aturan undang-undang yang pernah kita sepakati bersama dan teman-teman DPR sudah putuskan. Itu sudah cukup berhenti pada kontroversi di wilayah MK kemarin ya, jangan sampai terjadi lagi. Nah, yang ingin saya katakan begini loh. Saya berharap tadinya siapapun yang jadi pemenang, dan sekarang katakanlah yang akan jadi pemenang adalah Prabowo Gibran, semua harus menerima. Dan semua mulai fokus untuk memberikan masukannya dan kritiknya terkait program yang sudah dijanjikan. Saya lebih senang misalnya teman-teman media pengamat sudah mulai berbicara mengenai masuk akal atau tidak, mengenai program makan gratis. Masuk akal atau tidak target mengenai IKN yang disandingkan dikeluarkan oleh Pak Jokowi akan diteruskan atau tidak, dan beberapa program yang lain misalnya. Kok kita masih menghabiskan waktu untuk berbicara mengenai Jokowi yang jelas nanti Oktober sudah habis masa jabatannya, dan seakan-akan seluruh energi di Indonesia itu dihabiskan untuk mencari sebuah format supaya Pak Jokowi tetap ada di pemerintahan yang baru. Kan itu Indonesia dicarikan atau mencoba meminta tolong beberapa dengan pihak. SCTV kemudian membuat tema ini, itu kan seakan-akan kita menghabiskan energi bahwa Pak Jokowi nanti jadi apa ya? Itu yang menurut saya di negara manapun sistem presidensial, sehebat apapun seorang presiden, kita bicara apple to apple. Di Amerika Serikat, Bill Clinton kurang diakui apa kehebatannya bicara mengenai pembangunan ekonomi. Bagaimana Ronald Reagan dengan mazhab ekonominya diakui juga berhasil. Tapi ketika dia sudah selesai ya sudah. Yang ingin dilanjutkan adalah nilai-nilainya. Yang ingin dilanjutkan adalah legasinya. Kalau mau kita berbicara mengenai apakah Pak Prabowo sanggup atau tidak berbicara mengenai melanjutkan ambisi besar proyek infrastruktur Pak Jokowi. Apakah Pak Prabowo dengan Gibran sanggup atau tidak melanjutkan legasi besar IKN yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Jangan-jangan itu yang ditakutkan. Ya, saya tidak tahu ya. Tapi ketika kita berbicara pada level bahwa seakan-akan keberlanjutan hanya bisa terjadi kalau Pak Jokowi masih ada di situ, kita sudah step back. Tidak lagi berbicara mengenai demokrasi yang sungguhnya, tapi demokrasi kultus. Dan itu yang saya sering kritik dari apa yang dilakukan oleh teman-teman PSI. Itu sama dengan dalam tanda kutip mengkerdilkan presiden dan wakil presiden terpilih nggak sih nanti? Itu bahasa saya, bahwa seakan-akan kita tidak percaya Pak Prabowo sanggup melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi. Bahkan seakan-akan kita mengerdilkan seorang Gibran, anak kandungnya Jokowi loh, yang kemudian sudah masuk menjadi seorang calon wakil presiden karena keputusan kontroversial di MK, itu pun seakan-akan masih tidak cukup. Bahwa tetap anaknya hanya bisa melanjutkan pekerjaan bapaknya kalau bapaknya kita kasih posisi baru. Seperti ketua koalisi permanen tadi. Nah, pengalaman ya, kalau kita lihat dari apa yang terjadi pada Setgap, yang pernah disebut sebagai upaya membangun koalisi permanen pada masa SBY periode kedua, itu pun gagal total. Kenapa? Simple. Bangunan koalisi kita itu selama ini dibangun dari proses bagi-bagi kursi menteri, kursi-kursi jabatan BUMN, dan lain-lain. Artinya, saya akan mendukung posisi Anda sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, tapi Anda dengan otoritasnya, bagi dong jatah saya di RUT BUMN sekian banyak, jatah menteri sekian banyak.
Artinya kalau itu pun masih terjadi, yang lebih mungkin menjadi ketua koalisi adalah Pak Prabowo. Presiden nantinya Presiden yang punya otoritas untuk bagi-bagi kursi tadi. Walaupun kita berharap koalisi harusnya tidak dibangun seperti itu, tapi faktanya masih seperti itu. Pertanyaan saya adalah, kalau Pak Jokowi yang diangkat sebagai ketua koalisi permanen, kompensasi apa yang bisa diberikan oleh Pak Jokowi? Dia bukan siapa-siapa lagi. Itulah mengapa saya mengatakan dari awal, ini seperti halusinasi dari teman-teman PSI. Yang masih merasa mungkin presidennya adalah Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Dan kita tahu kenapa positioning itu tetap dilempar oleh teman-teman PSI, karena PSI menjadi besar karena melekatkan dirinya pada nama Jokowi, sehingga mereka pasti punya kepentingan tidak ingin Jokowi hilang dari peredaran politik dari pemerintahan baru ke depan. Oke, saya kembali ke Prof. Wibi. Sayang sekali ya Bang Doli harus meninggalkan diskusi kita karena ada keperluan yang lain. Prof. Wibi, menarik tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Toto bahwa Jokowi ini atau upaya terkait dengan yang dilakukan oleh PSI ini bisa saja untuk kepentingan mereka, tapi juga ini bisa dimaknai yang merugikan dari Pak Jokowi itu tadi karena ada stigma yang negatif yang nanti akan melekat. Nah, terkait dengan hal ini apakah juga bisa dimaknai sebetulnya PSI ini coba membantu Pak Jokowi mencarikan kapal politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, karena kan kecil kemungkinan itu akan kembali ke PDI Perjuangan, Prof. Wiwi. Iya, Mas Toto tadi itu menjelaskan dengan sangat gamblang ya. Nggak ada tedeng aling-aling tadi. Sudah jelas gitu. Ini berpikirnya bukan NKRI lagi. Jadi berpikirnya ya individu dan golongan tertentu gitu kan. Nah ini yang disuguhkan dengan sangat terang benderang seperti itu, sehingga kita bisa membaca bahwa politik ini hanya untuk durasi pendek, untuk jangka pendek, kepentingan jangka pendek gitu ya, untuk tadi itu maintaining status quo, maintaining power gitu, jadi merawat atau mungkin memelihara kekuasaan gitu. Nah ini tentu sangat tidak elok gitu ya, dan kita punya sejarah ya, bagaimana para pendahulunya gitu, presiden-presiden sebelumnya gitu kan, apakah mereka juga meletakkan anaknya menjadi wapres, anaknya menjadi wali kota, ini calon wali kota atau calon gubernur nanti kan gitu, jadi berderet gitu kan. Nah ini juga contoh yang tidak bagus, karena kalau kita berbicara Indonesia, Mas Reno, Mas Toto, itu kita berbicara tentang budaya Indonesia yang sangat mengedepankan model contoh, teladan gitu ya. Maka kalau kita tanya, kita kan disuruh Indonesia saya Pancasila gitu, saya NKRI. Lah ketika ngomong Pancasila, siapa contohnya? Elit-elit mana lagi yang patut jadi contoh? Mulai kering sekarang ini. Jadi kita sulit sekali mengacu kepada sosok tertentu yang bisa menjadi role model di situ. Role model yang katakan masyarakat bisa mencontoh perilakunya, tutur katanya gitu ya, kejujurannya dan sebagainya. Lagi-lagi berkaitan dengan politik yang seperti ini, tentu ya kita terlalu banyak membuang energi kita untuk satu pembahasan yang memang seolah-olah kita harus membahasnya kan gitu. Sebetulnya tadi kan disebutkan baru masuk ke tahapan mau pemilu, kita disuguhi oleh 3 periode dan tunda pemilu. Itu energi sendiri sudah kita menghadapi itu. Lalu ada calon yang kira-kira bisa nyalon enggak ini sampai ke KPU tidak gitu ya. Begitu sulitnya menghadapi tahapan-tahapan itu, tapi ada pasangan calon lain yang sangat mudah kan gitu. Nah ini kompetisi yang dan kontestasi yang sangat tidak free and fair. Maka kalau kita memang ingin membenahi, maka benahilah secara utuh, secara komprehensif, secara integrated nanti gitu ya, paket undang-undang politik itu. Tidak partially seperti ini gitu ya. Kemarin kan contohnya ketika kita merasakan, wah ini kebebasan berserikat, maka muncullah partai-partai baru. Dengan partai-partai baru maka ikutlah mereka ke pemilu legislatif, ke pemilu gitu ya. Ketika ikut pemilu maka mereka tidak seluruhnya bisa masuk. Banyak partai yang hanya mendapatkan di bawah 3 bahkan gitu ya, di bawah 2 dan bahkan menjadi partai desimal. Apa yang terjadi? Lalu ada judicial review untuk PT pemilu legislatif dan dikabulkan gitu ya.
Nah, apakah kita akan ontrang-antring seperti ini? Kan gitu Mas Reno. Kita wasting time banget gitu. Maka saya sudah mengantisipasi dengan melakukan kajian strategis segera setelah pemilu 2019 yang lalu itu. Untuk supaya pemilu 2024 kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi tidak ada revisi undang-undang paket undang-undang politik itu. Maka inilah yang harus kita kawal nanti. Ya, ketika sudah dilantik, kita kawal bareng-bareng, Mas Toto, silakan kita kawal agar nanti paket undang-undang politik itu betul-betul readable dan betul-betul aplikatif, bisa diaplikasikan dan bermanfaat, berfaedah, sehingga kompetisi kontestasi tidak mengulang hal yang sama. Oke, baik. Terakhir karena waktu kita terbatas, pertanyaan sama untuk Prof. Wiwi dan juga Mas Toto. Karena kita bermimpinya kan demokrasi yang sehat ya. Demokrasi yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh undang-undang kita. Demi demokrasi yang seperti itu terwujud, sebaiknya Pak Jokowi setelah 20 Oktober itu kemana sih? Mungkin dari Mas Toto dulu. Saya hanya mengulang apa yang Pak Jokowi sudah pernah sebutkan dalam wawancara resmi. Saya akan kembali menjadi rakyat biasa. Ya nggak harus di Solo, boleh juga tinggal di Jakarta dong. Akan tetapi pemaknaan itu sangat penting dalam tata negara kita, dalam sistem demokrasi kita yang sehat. Bahwa yang bisa ditinggalkan oleh seorang mantan presiden itu adalah legacy kerja. Dengan berbagai macam penilaian, ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan buruk. Ketika kemudian orang dalam pemilu 2024 lebih banyak memilih Prabowo Gibran, katakanlah orang berarti lebih baik yang setuju terhadap keberlanjutan. Itulah legacy Jokowi. Itulah yang ditinggalkan oleh Jokowi. Ada infrastruktur dengan segala kontroversi tafsiran orang, ada kemudian IKN, ada reformasi birokrasi, ada upaya untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Itu yang menurut saya jadi satu-satunya yang bisa ditinggalkan oleh seorang mantan presiden. Bukan kemudian menghabiskan energi untuk menempatkan dirinya dengan berbagai macam formula untuk tetap ada dalam pemerintahan tersebut. Karena itu nanti akan menjadi beban buat presiden terpilih. Pak Jokowi yang pernah mengatakan di bulan Agustus 2023 bahwa seorang presiden terpilih ke depan itu harus lincah, jangan dibatasi ruang geraknya. Konteksnya saat itu ketika berbicara mengenai kemungkinan adanya PPHN seperti GBHN zaman Orde Baru. Artinya kan beliau menyadari bahwa keberhasilan beliau yang katakanlah dianggap kepuasan publiknya tinggi itu karena beliau lincah. Beliau bukan petugas partai. Beliau bukan sekedar menjadi petugas dari berbagai macam elit yang mengatur beliau, tapi beliau menjadi sangat agile, lentur, tangkas, lincah. Kalau konsisten seperti itu, jangan perlakukan Pak Prabowo sebagai petugas beliau. Jangan perlakukan Pak Prabowo sebagai petugas Jokowi. Jangan juga perlakukan anak kandungnya masih seperti seorang anak kandung. Gibran adalah seorang wapres yang saya pikir sudah memiliki landasan berbagai macam aturan yang akan membuat dia bisa bekerja tanpa harus memaksakan keberadaan ayahnya dalam posisi yang dibuat-buat. Oke, baik. Prof. Wiwi, silakan. Ya, co-fadis Pak Jokowi, itu ya. Jadi seperti halnya Pak SBY, sama, dia dipilih secara langsung sejak 2004 sampai 2009, 2014 Purna Bakti. Beliau mengatakan ya sudah selesai gitu ya. Dan kalau tidak salah waktu itu saya ingat kalaupun mau meneruskan ada di PBB gitu ya. Meskipun saya nggak tahu selanjutnya apakah sempat di PBB gitu. Lah tapi ada aktivitas-aktivitas yang dia geluti sendiri ya sebagai seorang SBY, itu satu contoh, nggak usah jauh-jauh ke belakang itu, ke Pak SBY aja. Lah artinya apa? Tidak perlu lagi gitu ya. Ada elit-elit ya yang mewacanakan yang katakan sebetulnya bisa ditafsirkan dengan apa yang sudah dijelaskan Mas Toto. Sebetulnya untuk dirinya sendiri ya, siapapun yang berargumentasi untuk Pak Jokowi supaya diletakkan layak berposisi penting gitu ya, ikut menentukan jalannya pemerintahan 2024 sampai 2029 itu sebetulnya bukan untuk Pak Jokowi sebetulnya. Makanya Mas Toto bilang itu untuk dirinya sendiri yang karena sudah menjadi penempel ya, tapi bukan benalu kan Mas Toto ya. Menempel seperti itu gitu. Jadi Pak Jokowi harus punya standing yang kokoh ya terhadap dirinya
katakan kalau Pak Jokowi ini merasakan puas dengan apa yang sudah dilakukan dan sebagainya, itulah kenegarawanannya adalah mengatakan ya sudah ini legasi saya, lanjutkan silahkan, kan gitu. Itu jauh lebih elok dan jauh lebih akan dicatat ketimbang memaksakan dengan berbagai mungkin istilahnya dukungan-dukungan yang semu ya, menurut saya dukungan-dukungan seperti itu kan semu. Jadi secara politik sudah menunjukkan bagaimana Pak Harto waktu itu yang sangat di-entertain gitu ya oleh elit tertentu, habis itu ya dijelomprongke kan gitu ya. Jadi menurut saya ini politik, maka Pak Jokowi harus sangat sadar ya, bisa dengan katakan gitu sensor politiknya itu mengatakan bahwa ya enough is enough, sudah purna bakti. Oke, baik, terima kasih Prof. Siti Suro, peneliti utama Politik BRIN, dan juga Mas Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Direktur Eksekutif Carta Politika, dan sebelumnya juga ada Mas Ahmad Doli Kurnia dari Waketum Golkar yang sudah bergabung bersama kami di diskusi kali ini. Saudara, enough is enough. Kita tentu berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama nanti 10 tahun memimpin Indonesia. Dan ketika nanti sudah ada presiden terpilih yang dilantik, maka kita tinggalkan, kita lanjutkan estafet kepemimpinan ke presiden terpilih itu tanpa ada lagi manuver-manuver yang menghabiskan energi kita. Salam SCTV.